Jadi waktu kita udah tenang, baru kita bisa minta hikmat Tuhan, baru kita bisa mengelola tuh yang namanya penghasilan dan pengeluaran. Yang namanya perpuluhan itu kita jangan nganggapnya kayak pajak deh. Kira gini loh, itu tuh kayak kasih kita gitu kepada kepada Tuhan gitu. Hai Ren. Hai Ci. Apa kabar kamu? Baik. Gimana Cik Carol? Luar biasa. Ren, kamu gimana kabarnya? Biasa padat ya, lagi padat banget ya masalah kerjaan ya? Iya, soalnya kan akhir tahun kan. Ya. Terus kedua kan COVID ini kan bikin kerjaan tambah numpuk sebenarnya sih gitu, bukan tambah sedikit. Oke. Apalagi di bagian finance kan, aku kan di bagian finance, jadi kerjanya tuh tambah numpuk sih. Aku kira kalau sebagai direktur keuangan itu tinggal main tanda tangan aja, Ren. Investasi. Soalnya kan harus evaluasi cash flow-nya juga, company revenue-nya gimana. Oke, apalagi sudah mau annual akhir tahun ya. Jadi annual meeting ya. Iya, Oke. Nah, Ren, tentunya hari ini kan kita banyak bahas tentang keuangan, ya kan? Apalagi lagi pandemi sekarang ini kan ya. Sebenarnya kan sulit ditebak oleh setiap kita karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan masa pandemi ini akan berakhir, ya kan? Dengan hampir dari semua kalangan bisnis pun maupun ibu rumah tangga pun juga kena imbas nih. Misalnya khawatir, kemudian juga resah gitu kan. Nah, kita nggak sendiri, kali ini kita akan ada kedatangan tamu dari kakak yang luar biasa, praktisi juga sebagai co-founder eDawn Inspirasi Digital dan ex-banker yang memang punya profesi praktisi di bidang keuangan. Inilah dia Kak Joyce Cahyani. Hai Kak Joyce. Halo. Hai Kak Joyce. Halo, sore semua. Sore Carol. Sore Rena. Sore Kak. Gimana Kak? Sehat Kak? Iya, sehat. Puji Tuhan ya. Semua juga sehat ya. Puji Tuhan, sehat Kak. Iya. Kak, lagi kerja dari rumah atau ini Kak? Kerja di kantor nih? Udah sejak pandemik kita semua work from home ya. Oke, kerja dari rumah ya, work from home. Rena juga sama? Atau ke kantor juga nih? Ini Ibu Direktur Keuangan ini, Dirq ini. Ke kantor juga sih, Ci. Oh, ke kantor sibuk malah. Iya. Oke, iya. Oke, Kak, kita mau ngobrol nih sebatas karena kondisi pandemik saat ini ya, memang benar-benar membuat banyak keresahan buat semua kalangan, khususnya para ibu-ibu nih Kak. Nah, apalagi saat ini banyak para istri nih mulai khawatir nih Kak, resah khususnya dalam hal bagaimana sih mengelola keuangan rumah tangga karena pendapatan yang masuk tidak seimbang tentunya dengan pengeluaran gitu ya. Artinya kayak semacam gaji bulanan dipotong, ya kan? Kayak saya aja, saya ngalamin nih Kak, gaji bulanan dipotong ini Kak. Aduh, lumayan gitu kan ya. Suami pun juga dipotong ini Kak. Belum ngefek kali. Kenapa? Carol, dipotong belum ngefek Carol mah. Belum ngefek, lumayan Kak, ngefek nih Kak, beneran. Nah, ini gimana sih Kak dengan kondisi seperti ini? Kira-kira yang sebaiknya dilakukan oleh kita, para istri dalam mengelola keuangan di tengah pandemi seperti ini Kak? Karena lumayan loh Kak, potongnya kalau sedikit sih nggak apa-apa Kak, kalau banyak itu Kak, aduh, pusing. Biaya pengeluaran kan tetap Kak, pendapatan, nah gitu, itu berasa sih Kak, apalagi PHK loh Kak. Iya. Kayaknya semua orang kayaknya ngalamin yang sama deh, nggak cuma Carol aja ya. Saya sih percaya ya semua orang mengalami yang sama. Saya dengar di banyak komunitas, saya sendiri juga ngalamin. Saya nggak tahu ya Rena gimana ya, tapi menurut saya itu sesuatu yang kayaknya di zaman pandemik ini selain banyak yang mikirin tentang kesehatan ya, penularan COVID dan sebagainya, juga banyak nih eksesnya adalah masalah finansial ya. Kalau kita ngobrol gimana sih mengelola keuangan tadi itu pertanyaannya komplit banget ya. Jadi tunggu kan, Kak, ini Rena ngalami potongan gaji dulu nggak ini? Kan nah, thanks God-nya tuh kantor aku nggak sih.
Wah, kelihatan sih dari tampangnya. Segar. Soalnya dijaga sih memang cash flow-nya. Cuman memang ada beberapa company yang kita kenal juga memang gajinya banyak yang dipotong sih, ada yang 60%, PHK juga banyak gitu. Yang paling banyak sih yang terjadi itu THR ya. THR itu dipotong, jadinya dibagi 2. Lalu uang makan sih. Sebenarnya kalau buat yang kelas menengah ke bawah kan yang paling berasa uang makan tuh, Kak. Oh. Iya. Ya, hariannya gitu dia yang dipotong ya. Uang makan Iya. kan harian dia dapatnya kan. Iya. Mungkin karena dianggapnya work from home, jadinya masa work from home terus nggak perlu makan gitu ya. Iya, padahal kan tetap ya, makan tetap harus beli gitu kan. Ya, benar sih, benar. Ya, itu sangat pengaruh banget sih, Kak, benar. Nah, gimana? Ini sih ya, maksudnya menurut saya sih kalau yang secara logika mengelola keuangan itu cuma 2 ya mainnya kan, penghasilan sama pengeluaran ya. Tapi kita kan maksudnya sebagai anak-anak Tuhan nih, kita mau melihat lebih dari itu. Jadi kita nggak melihat tuh cuma 2 aja, penghasilan dan pengeluaran. Nanti terus kita cuma ngomong gimana caranya menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran. Kita berkutat di situ gitu ya. Nah, sebagai anak Tuhan tuh kayaknya ada hal lain deh yang bisa kita lakukan gitu ya. Sebelum kita mikirin itu semua, kita mesti punya yang namanya tuh ketenangan gitu loh. Jadi waktu kita udah tenang, baru kita bisa minta hikmat Tuhan, baru kita bisa mengelola tuh yang namanya penghasilan dan pengeluaran. Karena menurut saya ketenangan itu benar-benar modal utama ya. Kalau kita mau connect, mau nanya sama Tuhan, tapi kita nggak tenang, itu susah banget ya. Firman di Yesaya 30:15, sebab beginilah firman Tuhan Allah, ini saya cut ya. Jadi dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu gitu loh. Jadi kekuatan kita itu ada 2 ya, tinggal tenang dan percaya. Waktu kita percaya, terus kita sibuk terus ya, kita sibuk kerja, pelayanan, pokoknya kita sibuk terus, kita percaya, kita doa, tapi kita nggak ngasih waktu Tuhan untuk ngomong sama kita gitu ya. Itu kita juga kapan dapat hikmatnya? Akhirnya kita malah pakai hikmat sendiri nih, aduh kayaknya gue mesti cari side jobs nih, apa nih, wah mau belajar saham nih, apa tetap aja kesah gitu kan. Kalau enggak tinggal tenang, cuman percaya doang. Kalau kita tenang doang, terus tapi nggak percaya, kesah juga kan. Sebenarnya mau tenang tapi nggak percaya kan aneh kan ya, nggak mungkin kita bisa tenang gitu tanpa percaya. Jadi dalam tinggal dan percaya itu menurut saya itu justru kekuatan kita itu di situ. Dari kita punya kekuatan, baru kita mendengarkan nih Tuhan mau kasih hikmat apa, sehingga kalau hikmat Tuhan tuh ya cuman ngatur penghasilan sama pengeluaran, saya yakin Tuhan itu cukupkan. Okay. Itu kita percaya dulu ya bahwa Tuhan itu pasti cukupkan gitu. Berarti poin pertamanya itu Kak adalah sebenarnya untuk mengelola itu nanti dulu nih, masalahnya sekarang kita dalam kondisi panik apa tenang gitu ya Kak ya? Pertanyaannya, kalau saya ini Kak panik ya Kak, habis gimana? Masa sih? Kan semuanya cukup Carol. Aduh Kak, beneran ini aduh, malu sebenarnya Kak, karena sebenarnya Kak, jujur saya juga salah satu pribadi yang apa-apa tuh panik gitu loh, apalagi kondisi yang di awal-awal pandemi tuh Kak, aduh bener-bener stres banget karena pengeluaran tuh langsung cicilan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Yeah. Nah itu bener-bener berasa banget Kak, karena yang kita terima pun juga itu kan langsung main cut. Terus kemudian kalau saya kan karena marketing gitu ya, jualan juga, jadi komisi nggak ada Kak, itu pengaruh banget. Sangat pengaruh banget. Jadi mau nggak mau harus negotiable ya. Tapi menarik sekali loh Kak. Aku diingatin lagi nih tentang bagaimana tenang dan percaya. Nah Rena gimana nih Ren? Kalau Rena gimana nih Ren? Sebenarnya ya kalau bicara tenang sih ya memang seharusnya kita kan nggak bisa ngambil keputusan kalau kita nggak tenang ya, bener nggak Kak Joyce? Betul. Nah tapi nih
kadang tuh berita-berita di TV yang bikin kita sendiri tuh jadi nggak tenang kan, jadi panik gitu. Termasuk gitu salah satu masalah di kantor itu kemarin kan ada info dari Menteri Keuangan kalau kuartal keempat ini tuh kita bakal resesi gitu. Ya. Dia memastikan kalau bakal resesi, jadi langsung lah di kantor tuh huru-hara kan, maksudnya gimana caranya cash flow-nya bla 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 ya kayak gitu sih. Tapi memang paling penting memang tenang sih, bener sih, aku setuju sih gitu. Karena kalau nggak tenang mau ngambil keputusan apa aja udah pasti salah sih, udah nggak usah dipikirin gitu, udah pasti salah aja. Iya betul. Setuju sih ya Kak Joyce, benar-benar. Iya. Tapi akhirnya banyak orang yang juga punya side job itu Kak, termasuk saya ini Kak, sampai saya jualan nih Kak. Jual masakan gitu kan. Semua juga jualan deh ya, buka PO, jual online lagi di musim. Kak. Tapi pada akhirnya saya nggak enjoy juga gitu loh, maksudnya saya melakukan itu ya hanya sekedar ya udah mengisi waktu, tapi akhirnya tidak sesuai dengan apa yang memang jadi passion saya gitu loh Kak. Akhirnya ya udahlah gitu. Jadi ya sekarang udah nggak ada lagi sih Kak. Jadi ya memang berarti harus tenang ya, tenang dan percaya. Kuncinya di situ. Setelah dari tenang, percaya gitu, terus kemudian baru nih Kak kita bisa mengelola atau gimana nih Kak? Nah, kalau udah tenang dan percaya gitu ya, itu pemikiran kita tuh justru akan lebih clear. Semua saya yakin karena semua logika itu kan Tuhan yang kasih gitu ya. Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan tuh yang kasih kita kemampuan berpikir segala macam. Sekarang kebayang nggak sih kalau orang yang panik itu ya mikirnya tuh udah macam-macam loh. Ada yang mikir, aduh gimana nih, gue mau buka PO, mau ini, tapi belum punya pressure cooker, belum punya ini, resah, mau beli itu juga nggak ada duit, terus udah gitu, mungkin harus jual beli saham, tapi nggak bisa nih, gue ini jual beli saham, jadinya kayaknya tuh jadi resah, tau nggak? Dia meresahkan sesuatu yang, jadi gini, mengira bahwa karena dia nggak ngerti jual beli saham, makanya dia jadi kayaknya gara-gara ini nih makanya jadi kurang penghasilan, nggak kayak teman saya si A, si B, si C. Sebenarnya kalau orang resah itu semua juga bisa jadi sumber keresahannya nggak sih, dari A sampai Z gitu loh. Jadinya itu yang menimbulkan masalah baru gitu. Jadi waktu kita tenang dan percaya itu mengurangi masalah itu udah lebih dari 50% gitu. Iya. Setuju. Ya, tapi setuju sih Kak. Nah, tapi dengan ketika misalnya kita tenang, kita percaya, kita berarti bisa menemukan jawaban gitu Kak. Iya. Jawabannya maksudnya ada di hikmat Tuhan itu kan. Jadi gimana nih Tuhan caranya ngatur gitu ya. Karena ngatur itu kan kalau kita ngomongin budgeting nih ya. Budgeting keluarga, yang tadi penghasilan, penghasilan side job, oke nggak? Ya boleh sih, kalau memang dapat hikmatnya kayak gitu, oh iya memang saya bisa jual online nih, memang hobi apa nih, buat kue atau apa gitu. Kalau itu hikmat Tuhan, saya yakin Tuhan akan buka jalan kok gitu. Yang tadinya bingung gimana, kok ya ada temen yang minta atau gimana tuh pasti Tuhan tuh buka jalan gitu. Lain dengan kalau kita cari-cari sendiri, panik-panik sendiri, semua dijalanin gitu kan, belum untung, udah buntung duluan karena mungkin nggak laku atau gimana, karena kan memang Tuhan nggak suruh jualan itu misalnya. Iya, setuju sih Kak, benar. Nah makanya itu buat para ladies nih ya, kita ini belajar kali ini bagaimana kita percaya dan tinggal tenang, karena dalam kita percaya dan tinggal tenang terletak kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan buat kita semua apa yang harus kita lakukan, sekalipun mungkin kita yang bekerja dari rumah ya, yang tidak bekerja di kantor tapi maksudnya hanya ibu rumah tangga gitu. Nah tapi menariknya gini Kak, kalau begitu berarti kita juga diberikan hikmat untuk bagaimana mengatur pengeluaran kita ya Kak. Benar ya Kak ya? Nah sebenarnya ada cara nggak sih bagaimana supaya kita bisa tahu bagaimana mengelola pengeluaran yang menjadi prioritas kita gitu. Mengingat ya itu tadi Kak, pendapatan kita ini berkurang. Karena kemarin pengeluaran tetap ya Ci? Iya, pengeluaran tetap gitu. Gimana? Apalagi yang ini ya. Apalagi cicilan deh Ci, cicilan tetap. Kita bagaimana gitu. Iya kayak. Iya
ya kayak cicilan rumah, cicilan kendaraan, belum lagi uang sekolah anak, ya kan? Kalau anaknya 1 mungkin masih nggak apa-apa. Kalau anaknya 4 tuh, kemarin ada anak tetangga ada ibu-ibu tetangga gitu habis curcol gitu, anak 4 gitu. Dan kasihan juga di Mangga 2 gitu dia buka butik, tapi nggak ada, semua sepi. Berbulan-bulan dia benar-benar sepi, kasihan banget. Dan mau nggak mau ngapain lagi dia buka gitu. Nah itu, jadi suami istri seperti itu sih, kerjanya buka butik. Nah itu kayak gitu gimana sih Kak sebenarnya practical-nya itu apa sih yang harus dilakukan oleh kita sebagai ibu rumah tangga ini? Karena kita nih yang pegang keuangan nih Kak di rumah kan. Balik lagi ke yang tadi ya, misalnya kalau kita ngomongin logika nih, yang tanpa hikmat Tuhan ya, kita pasti mikir gini, yang saya bisa hemat apa ya? Ada nggak sih utang yang kita bisa tinggal kabur gitu atau gimana? Kan pikirannya udah yang enggak gitu kan. Kita udah mulai mikir tuh yang gimana gitu. Tapi justru kalau dengan hikmat Tuhan ini ya, kita tuh tahu mana yang berkenan buat Tuhan, mana yang benar gitu ya. Kalau kita hutang ya kita bayar. Terus dari itu ada yang lebih prioritas nih sebelum kita bagi-bagi ke pos-pos pengeluaran itu. Kita jangan lupa ya, mau pandemik kek, mau cukup nggak cukup atau gimana, kita tuh mesti mengembalikan 10% sebagai perpuluhan itu kita penting. Pentingnya apa sih? Itu bukan seremoni ya, 10% terus kita fokus ke 10%-nya itu bukan itu. Menurut saya itu penting karena dengan kita mengembalikan 10%, itu berarti kita percaya bahwa 100%-nya ini berada di dalam kendali Tuhan. Itu makna yang sangat penting ya. Maksudnya Tuhan itu baik kan, semuanya milik Tuhan sebenarnya 100%, tapi Tuhan tuh cuman bilang kembalikanlah 10% ya, itu di dalam pengelolaan Tuhan ya. Jadi dengan kita mengembalikan cuman 10%, tapi sebenarnya kita tuh menyerahkan seluruhnya 100% itu tuh di dalam kendali Tuhan gitu. Nah kita nggak akan bisa menyerahkan itu semua 100% gitu ya, kalau kita nggak tenang dan tidak percaya, ya nggak? Boro-boro kan, kalau misalnya kita nggak percaya, aduh Tuhan nanti kurang nih, jangan deh gitu. Kayaknya saya pegang kendali sendiri nih, jangan Tuhan pegang kendali. Kayaknya buat saya yang penting ini dulu, itu dulu gitu kan. Kita kan susah untuk melawan pikiran kita sendiri kan. Kalau kita tuh istilahnya kalah di pikiran ya, udah gitu loh. Justru itu makanya dari awal waktu kita tenang dan percaya itu, kita sadar bahwa segala sesuatu di dalam kendali Tuhan. Kita mau menyerahkan semua milik kita yang yang nggak cukup ini gitu ya, dengan yang udah dipotong lah, yang udah nggak cukup lah, semuanya ini yang nggak sempurna ini kita taruh di bawah kaki Tuhan gitu. Dengan tetap kita menyisihkan tuh 10%-nya gitu. Ya. Kak, menarik sekali nih Kak, bicara perihal tentang perpuluhan gitu kan. Itu kan salah satu kalau misalnya di dalam pengeluaran kita kan pasti ada yang namanya kita sebagai anak Tuhan itu perpuluhan. Kayak saya nih, nggak tahu nih kalau Rena masuk nggak perpuluhan di dalam prioritas biaya pengeluaran, kan ada biaya masuk dan biaya keluar gitu ya Ren ya. Nah, poin perpuluhan itu Rena masukin nggak? Masuk, tapi bukan poin pertama, Ci. Masuk, tapi bukan poin pertama. Nah, ini menarik sekali. Nah, karena gini, kenapa? Jadi sebenarnya kalau ngomong gaji udah dipotong ya. Kalau gaji udah dipotong, belum dipotong aja nggak cukup gitu ya kan? Untuk bayar ini, apalagi udah dipotong gitu. Tapi abis dengerin Kak Joyce ini ngomong gitu, aku nangkep banget sih gitu. Memang kalau kita nggak tenang sama nggak percaya, percuma gitu kan. Ya, kalau kita nggak tenang, kalau kita nggak percaya, kita nggak bisa balikin haknya punyanya Tuhan tuh, kita nggak bisa balikin sebenarnya. Benar. Jadi itu aku baru enggak sih gitu. Maksudnya oke banget sih, bener memang tenang dan percaya ini nih
dua kata yang emang kalau buat keuangan tuh harus nempel banget sih buat mengelola keuangan. Iya. Nanti dijadiin poin pertama ya. Berarti perpuluhan harus jadi poin pertama ini, bukan poin kedua, ketiga, keempat ini, apalagi kelima gitu. Iya benar-benar. Tapi tuh kadang ya Kak, realitanya itu butuh perjuangan kalau perpuluhan itu harus jadi poin pertama. Ya, semua orang berjuang itu, saya juga berjuang. Karena Kak, gini, boro-boro Kak mau bayar perpuluhan, mau bayar cicilan aja kagak cukup gitu. Nah, itu bagaimana Kak? Karena ada yang sampai konsultasi seperti itu, datang nangis-nangis, merasa bersalah, merasa berdosa karena nggak bisa perpuluhan. Nah, saya juga tuh nggak bisa jawab itu Kak, karena maksudnya saya pun juga tertatih-tatih untuk saya harus bayar perpuluhan gitu Kak. Itu benar-benar memberikan kepercayaan totally kepada Tuhan itu nggak mudah sih kondisi-kondisi seperti ini. Kayak tadi Rena bilang, percaya dan tenang. Iya, percaya dan tenang. Tapi the real, kenyataan nggak seperti itu loh. Bener nggak? Ayo Ren, jawab. Betul. Perjuangan sih gitu, perjuangan ya kayaknya. Perjuangan, benar. Nah, ini Kak, benar-benar, aduh pusing nih. Itu benar banget sih, itu perjuangan buat semua orang ya. Buat saya apalagi itu perjuangan banget gitu, karena saya juga baru belajar perpuluhan tuh ya 11 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin udah lebih lama gitu dari saya ya, jadi mungkin bisa lebih gimana gitu ya prakteknya. Itu jungkir baliknya sih itu banget ya, cuman gimana ya, mungkin kita nggak ngebahas giving overall gitu ya, tapi saya mau share kuncinya aja gitu ya. Yang namanya perpuluhan itu kita jangan nganggapnya kayak pajak deh. Kalau kita nganggapnya kayak pajak tuh susah itu ya. Kalau bisa di-defer, di-delay gitu ya, ditangguhkan atau gimana gitu ya. Tapi mikirnya gini loh, itu tuh kayak kasih kita gitu kepada kepada Tuhan gitu. Kalau kita ngobrol cewek-cewek ya, mungkin yang para ibu ya lebih gampang mungkin contohnya gini ya. Kita pernah membahas nggak sih? Zaman pandemik ini kita masih tetap perlu misalnya anak kita makan gitu ya, perlu nggak kita masih kasih anak kita tuh makan gitu yang layak atau apa, kita ngomongin itu nggak sih? Terus kita nanya, emang ada ya itu tertulis ya, ada hukumnya ya, kita mesti ngasih makan anak kita layak? Kayaknya nggak ada yang nanya kan? Ya nggak sih? Terus kita ada nggak yang nanya juga gini, tapi saya masih punya hutang nih, penghasilan saya buat hutang aja nih kurang, apa saya masih harus ngasih makan anak saya? Kok nggak ada yang nanya kan? Ya nggak sih sebenarnya? Kenapa sih kok nggak ada yang nanya? Tapi kalau perpuluhan kan orang-orang banyak yang nanya kan? Itu berarti kan kita udah bisa jawab sendiri lah hati nurani kita ya. Berarti kan kita itu nganggep tuh ngasih makan anak tuh prioritas lah gitu. Itu nggak perlu dibuat hukum ya. Nggak perlu ditulis di mana-mana, nggak perlu diingetin. Kita tahu bila perlu kita sendiri nggak makan ya, jatah makan kita kasih ke anak kita gitu loh. Itu udah mau bayar utang apa enggak yang pasti itu karena out of love gitu loh. Nah, gimana kalau misalnya tithe itu kita perlakukan seperti itu juga gitu. Jadi out of love kita tuh mengasihi Tuhan tuh gimana ya, sampai benar-benar dari hati itu gimana gitu. Itu tuh waktu hati kita memberinya itu dengan kasih gitu ya. Itu Tuhan itu tersentuh loh. Saya yakin itu kan Tuhan sendiri ngomong, ujilah aku, dia akan membuka semua tingkap-tingkap langit kayak gitu. Itu berarti kasih kita tuh sama Tuhan itu udah ketemu gitu. Itu very beautiful. Jadi itu yang nggak bisa dijelaskan. Karena waktu kita ngasihnya nggak out of love, itu nanti akan banyak timbul pertanyaan kayak gitu. Kalau saya punya hutang sama perpuluhan mana yang diduluin? Yang kayak gitu-gitu tuh, ya kan? Jadi itu benar-benar. Ya kan? Perasaannya tuh beda gitu. Sama waktu tadi saya kasih perumpamaan,
ngasih makan anak perlu nggak masih tetap layak gitu ya 3 kali sehari gitu, atau kita cut aja nih, kita utamain bayar utang, kan nggak ada kan yang mikir kayak gitu kan. Ya, jadi memang wah ini menarik banget ya Kak, intinya perpuluhan itu bukan masalah itu di poin mana ya Kak ya, tapi sesuatu yang benar-benar waktu kita lakukan itu benar-benar sesuatu yang because karena cinta, karena love gitu, karena kasih pada Tuhan gitu ya. Ya interesting banget sih, karena kalau ketika kita mau bilang kita mengasihi Tuhan, berarti apapun itu kita juga sudah melakukannya itu karena kasih kita, karena cinta kita kepada Tuhan. Demikian begitu ya Kak? Cuman gini ya, jangan menambah ini menjadi sesuatu yang legalistik gitu, malah nambah stres kayak gitu-gitu, jangan ya. Jangan, karena Tuhan itu tujuannya itu sama kita tuh memang mau saling mengasihi nih gitu loh. Jadi apapun yang Tuhan minta itu karena Tuhan mengasihi kita, jangan menjadikan ini sesuatu yang legalistik tuh stres. Kalau nggak perpuluhan, waduh nih belalang pelahap dateng, pantesan nanti pabrik gua kenapa gimana, kan malah jadi stres kan. Sebenarnya nggak kayak gitu sih ya. Jadi kita belajar untuk gimana caranya mengatur itu semua, memberikan segala sesuatunya itu di dalam kendali Tuhan. Saya yakin deh Tuhan itu akan bisa punya cara untuk mencukupkan dan memberikan jalan keluar. Allah adalah Allah yang setia, ya kan? Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita, dan Dia akan selalu memberikan jalan keluar kayak gitu kan ya. Nah, jadi saya percaya waktu kita perpuluhan itu karena kasih. Jadi jangan mikirnya gini, perpuluhan itu berarti saya bayar asuransi. Kalau nanti misalnya nggak bayar perpuluhan, ngeri nih. Dari abis ini nanti sesuatu yang buruk bakal terjadi. Kayak gitu-gitu kan malah serem kan? Nggak jadi tenang lagi nih. Benar. Kadang punya pemikiran seperti itu. Nah gimana Ren? Rena juga begitu nggak pemikirannya? Enggak sih, cuman ada temen sih gitu. Temen aku tuh cerita gitu. Jadi dia tuh tiap kali mau perpuluhan dia tuh gesek kartu kredit loh. Jadi kayak merasa perpuluhan tuh kewajiban banget. Jadi dia walaupun nggak ada uang, dia bela-belain mesti gesek kartu kredit. Kayaknya itu tuh nggak bener juga ya Kak Joyce ya. Jadi sebenarnya mau itu dibayar kartu kredit atau enggak gitu, itu kayaknya cuman alat pembayaran aja. Sebenarnya sih mau pakai apapun boleh ya. Sekarang kan dibuka tuh, mau pakai GoPay, kartu kredit, debit, semua bisa gitu ya. Itu sih hanya alat pembayaran. Tapi yang nggak boleh itu kalau gini loh, kita pakai kartu kredit, terus dari itu terbelit hutang gitu. Yang nggak boleh itu itunya gitu loh. Kalau misalnya kartu kredit hanya sebagai alat pembayaran, nanti pas jatuh tempo kita bisa bayar semua full, nggak masalah sih. Cuman buat convenient aja kan ya. Yang ini tuh kejadiannya gimana nih, terbelit hutang jadinya malahan. Gimana? Betul. Jadi kelilit utang. Iya. Nah kalau sebenarnya kalau seperti itu gimana itu Kak? Itu harusnya kan nggak bisa terjadi seperti itu ya Kak? Karena kalau saya nih ya Kak, saya nggak tahu kan kita ngobrol nih Kak ya. Kalau saya juga pernah dengar nih beberapa hamba Tuhan. Kalau misalnya kamu kondisi ibaratnya kamu punya uang 1 juta, ya kan kamu harus bayar per bulan berarti kan 100.000, ya kan? Nah tapi 100.000 itu kamu perlukan untuk kamu harus misalnya membawa orang tua kamu ke rumah sakit yang memang dia dalam kondisi sakit. Nah, yang mana yang lebih penting? Ibaratnya gini kan, maksudnya Tuhan itu kan juga pengasih, penyayang gitu kan. Jadi ketika kita bisa melakukan itu benar-benar kita mengasihi keluarga, kita juga mengasihi Tuhan gitu ya. Kalau saya akan lebih mengarah ke tolong saudara daripada saya harus perpuluhan apalagi berutang. Karena kan
tidak sehat ya kalau sampai perpuluhan itu sampai berhutang ya. Itu gimana Kak? Jadi gini nih, untungnya ya Tuhan kita itu hikmatnya luar biasa ya, nggak terbatas gitu. Jadinya Tuhan itu melihat hati bukan perbuatan. Yes, aku setuju. Ya kan? Karena gini nih, jadi kita itu bisa aja perbuatan kita tuh ternyata salah gitu. Maksudnya mungkin nggak salah 100% gitu ya, tapi agak salah atau ada salahnya atau gimana. Tapi karena hati kita itu murni, kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kayak contohnya Carol kan itu ada saudara juga yang membutuhkan gitu ya. Kita juga mengasihi saudara kita gitu ya. Jadi saya nggak bisa diformulasi ya. Pokoknya harus perpuluhan, kalau enggak berarti salah gitu. Kalau kalau atau gitu harus nolong saudara dulu, kalau enggak salah gitu. Jadi salah atau benar itu tergantung apa yang ada di hati kita. Jadi kalau hati kita misalnya nih ya, kita tetap ngelakuin perpuluhan nih, sempurna nih, tapi di dalam hati kita itu sebenarnya kayak orang yang tadi itu bayar asuransi. Yang penting aku harus ngurus diriku sendiri nih, jangan sampai lupa perpuluhan, nanti terjadi sesuatu sama aset saya, pekerjaan saya, ada belalang pelahap gitu ya. Mau saudara sakit kayak ngapain? Bodoh amat deh, yang penting saya ngurus diri sendiri dulu. Jadi seakan-akan dia benar ya sebenarnya, tapi itu kan menjadi seperti Farisi dong. Dan itu nggak berkenan loh di mata Tuhan Yesus. Dulu tuh orang Farisi itu orang yang paling taat ya. Yang kalau bayar perpuluhan itu tuh sampai semua daun mint di kebunnya itu tuh dia bisa hitung gitu. Jadi benar-benar akurasinya itu reliable, tapi kok Tuhan Yesus nggak suka. Dia malah bilang, hai ular beludak, ada ini ya kutipannya, maksudnya tuh Tuhan Yesus mengkritisi orang Farisi itu, padahal mereka itu memberikan dengan benar sesuai dengan hukum Tauratnya gitu ya, dan dengan akurat lagi. Udah akurat bener kok masih salah ya. Jadi yang benar yang gimana kan, kita bingung kan. Yang benar itu Tuhan Yesus minta hatinya. Jadi walaupun mungkin pemberiannya itu nggak akurat persis 10%, atau bukan jumlahnya yang penting buat Tuhan Yesus, tapi hatinya yang paling penting buat Tuhan Yesus. Jadi itu solusinya terserah, maksudnya sesuaiin lah sama kasus atau memang apa yang dialami oleh masing-masing orang gitu ya. Yang paling penting yang saya bisa share itu hatinya sih ya. Hati kita tuh pokoknya harus berkenan gitu di mata Tuhan gitu. Ya. Gitu sih. Menarik nih Kak. Memang kuncinya tuh di hati, Ren. Hati. Oke. Wah, hari ini tuh kayak benar-benar bicara keuangan itu bicara tentang hati loh. Mulai dari harus hati kita tenang, hati percaya, ya kan? Dan benar-benar hati kita bersih ya. 3 poin. Percaya, tenang, dan bersih. Karena itu yang Tuhan mau. Jadi bukan rutinitas atau ya. Jangan yang legalistik. Legalistik begitu, tapi benar-benar yang kita lakukan, apakah yang kita lakukan tuh benar-benar untuk Tuhan atau untuk diri kita gitu kan ya pertanyaannya, karena memang ada ayatnya juga tuh kayak kan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita lakukan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberikan kita benar-benar hikmat untuk bisa mengatur, mengelola kondisi keuangan kita yang lagi pandemik ini. Kak, ini waktunya ini sebenarnya udah tinggal 2 menit ini Kak. Ya, sebenarnya masih banyak panjang pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan lagi, karena untuk masalah keuangan ini memang lagi topik lagi seru-serunya, karena kondisi memang lagi pandemi. Kita bisa lanjut nggak Kak ini untuk di next session berikutnya Kak? Boleh, silakan. Jadi kita undangkan boleh ya. Karena bisa kan ya? Aduh, direktur keuangan jangan kemana-mana nih. Tetap di Ngopi Cantik ini ya, karena nggak cukup ini waktunya. Saya tadi prediksinya hanya 1 episode, ternyata kayaknya masih panjang nih. Ini baru bahas masalah giving aja, untuk Tuhan aja udah habis nih waktunya, iya kan? Tapi menarik sekali. Oke, para ladies semuanya jangan kemana-mana,
karena topik untuk masalah keuangan ini sangat seru banget. Ini baru episode pertama, oke? Nanti kita akan ketemu di episode kedua tentunya dengan pertanyaan yang lebih gelitik lagi. Kenapa? Karena ngopi cantik, ngobrol pintar, canda gelitik untuk para ladies CLC. Oke, kita mau ngopi cantik dulu nih. Sudah siap kopinya ya Kak? Kak Rena sama Kak Joyce? Oke, kita ngopi cantik dulu deh. Hai. Oke, silakan kita ngopi cantik dulu.